Halo, selamat datang di DWA Project. Kali ini kita akan menginterview lagi-lagi seorang wanita cantik nih. Jadi wanita ini adalah pemakai BMW E36 dan kita akan mendengar keluh kesah dia ya selama dia memakai E36 seperti apa sih. Kira-kira ada pesan dan kesannya nggak? Dan ini kan dari mulut wanita ya, bukan pria. Kan kebanyakan biasanya pria. Nah, maka dari itu kita pengen menginterview pada hari ini. Kira-kira seperti apa kesan dia merawat BMW E36? So, gue telepon dulu pemiliknya. Jadi stay tune terus di DWA Project. Ya, akhirnya kita bertemu lagi ya bersama DWA Project. Dan udah lama banget kita nggak syuting nih. Dan pada kesempatan kali ini gue sudah bersama seorang wanita nih. Jadi udah lama nggak syuting, kita kasih yang segar-segar jadinya nih sama penonton. Nah, namanya itu Priscil. Halo Priscil. Hai. Gimana kabar? Puji Tuhan, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya kita buka masker aja kali ya? Iya dong. Biar kelihatan Priscil mukanya kayak gimana gitu kan. Oke. Buka masker aja, karena kita juga ya setidaknya kita udah patuh juga sama protokol kesehatannya nggak? Iya betul, kita tetap menjaga jarak. Bener, apalagi gue di kantor juga udah sering antigen mulu nih tiap hari. Iya, gue juga sama sih. Iya, 3 hari sekali antigen gitu kan, dan negatif lah. Negatif dong. Oke, pasti. aman lah. Kalau nggak negatif kita nggak mungkin ketemu deh. Ya, kali ini gue sudah bersama Priscil. Jadi unik nih Priscil ini. Kalau sebelumnya kita udah bahas Bonita gitu kan, yang menggunakan BMW seri 7 gitu kan. Dan ada Awan juga dengan F32-nya. Dan kali ini pemakai E36, tapi seorang wanita gitu. Di sini kita akan mengulik kira-kira experience dia gimana sih gitu kan. Balik lagi nih, masih banyak banget yang nanyain sama kita DWA Project. Jadi mereka beranggapan bahwa Miara E36 ini banyak takutnya gitu, ribet. Sedangkan ini cewek nih, Miara nih gitu kan. Dan menurut gua nanti denger aja sendiri gimana kisahnya. Nah, untuk Priscil udah berapa lama sih pakai BMW gitu? Sekarang ini baru jalan 3 bulan. Baru jalan 3 bulan? Yes, Oke. baru jalan banget 3 bulan. Kalau ceritanya bayi ini ya, masih zigot ini. Masih baru lahir. Masih baru lahir gitu kan. Nah, terus awalnya gimana sih kalau lu bisa tertarik pengen punya BMW E36 gitu? Jadi, ceritanya gimana awal mulanya? Oke, jadi gue itu kan kemarin itu pas mau Natal tahun 2020 tuh kan ada acara keluarga di Surabaya. Dan sebelumnya aku pengguna mobil lain lah gitu, terus sudah aku jual kan. Terus aku nyari-nyari nih, awalnya tertarik dengan Mercy atau Audi atau Honda lagi yang lain. Cuma tak gimana jalan 3 hari menurut hari H untuk harus beli, karena aku tanggal 22 udah harus ke Surabaya. Aku nemuin BMW yang buat aku kok ganteng gitu ya. Kok kayaknya gue punya proud banget nih kalau bawa BMW sebagai cewek. Terus karena emang belum pernah punya sedan juga, akhirnya aku coba cari-cari tahu dulu sih dengan BMW itu kayak apa sih BMW itu, terus yang mesinnya paling bagus, paling bandel, paling gampang dirawatnya tuh apa. Oke, berarti sempat ngulik-ngulik dulu dong? Iya, sempet banget. Oke, tapi ini kan jeda waktunya 3 hari sebelum berangkat ke Surabaya. Iya. BTW event apa sih itu? Ada event gitu? Ada acara keluarga aja sih. Oh, acara keluarga. Dan Tapi, aku harus pulang waktu itu. Tapi jujur nih, gue pertama nanya kira-kira mobil favorit lu dulu itu sebenarnya apa sih gitu? Aku tuh suka banget sama Mercy. Mercy, cuman makin lama dari Mercy itu karena elegan kan, aku lebih suka Audi karena lebih apa ya, proudly banget gitu. Kalau cewek pakai itu tuh kayak keren gitu kan. Cuman tak gimana, gue kayak ngelihat BMW tuh sekarang lebih bad boy, dan aku juga anaknya swag gitu kan. Padahal jadi kan Priscil kan girl, bukan bad boy. Aku jadi bad girl dan bad boy, jadinya sama-sama bad gitu. Jadi lebih ternyata
lebih kepincut ke BMW E36 gitu kan? Iya, sebenarnya aku lihat kayak S90 kan, terus aku juga lihat sama kayak E46. Cuman secara budgeting juga ternyata E36 ini bener-bener comfortable banget lah untuk uang sakuku gitu kan. Buat presale aja nggak murah gitu kan? Nggak murah, nggak mahal gitu BMW E36 gitu kan? Jadi ya emang pada nyatanya sih BMW E36 itu nggak semahal yang kalian kira lah gitu. Apalagi khususnya buat yang baru-baru dan masih takut kebobolan lah beli BMW E36. Sebenarnya nggak terlalu lah gitu kan. Tapi dulu aku juga mikir sih emang kalau orang, karena persepsi orang itu kalau lo pakai BMW tuh lo ngeluarin duit banyak banget gitu. Costnya gede banget. Benar. Terus entah gimana aku pun jadi kepincut. Dan ternyata udah dijalani sama 3 bulan sih nggak ada terlalu over budget. Nah, yang penting pakai dulu, karena kalau kita ngomong doang itu nggak tahu rasanya gitu kan. Bener banget. Jadi cuma stigma aja yang kebangun gitu kan. Nah, terus akhirnya lu memutuskan untuk beli BMW E36. Nah, lu belinya di mana? Di showroom atau perorangan waktu itu? Aku taunya perorangan sih taunya. Karena waktu itu aku carinya kalau nggak salah di Facebook ya, aku dapat. Awalnya dipasarin bukan mobil yang aku beli sekarang. Awalnya tuh yang warna silver, yang tahun 92. 320 juga? 320 juga, sama. Cuman karena aku cewek, jadi aku lebih ke Matic. Karena kalau manual, kalau untuk di Jakarta kayak capek banget kan. Nah, pas akhirnya aku datengin kan orangnya, abis aku telepon, tanya-tanya, tuker-tuker by WhatsApp. Terus dia bilang kayak, kakak datang aja deh ke sini, ke Depok. Yaudah aku datang naik kereta kan ke sana. Nah ternyata dia ngeliatin 3 mobil dengan harga yang beda-beda. Gitu. Jujur ngangkat ini berapa? Boleh buka-bukaan nggak? Angkat ini sih ditawarinnya 55 juta. Terus? Tapi aku tawar jadinya dikedipin, jadinya 44 juta. Bawa pulang. Iya, enaknya jadi cewek gitu ya. Nawar cukup ngedip aja gitu. Kalau kita ngedipin ya disuruh pulang kali ya main dagang. Kita homo gitu kan. Jadi modal kedip aja turun harga ya. Iya. Sebenarnya gimana speak aja sih. Padahal aku nggak ngerti juga kan tentang BMW ini apa. Mungkin ada beberapa teman yang ngasih input, tapi basically emang aku datang ke situ sendiri dan aku juga kurang ngerti. Cuman memang karena yang jual buat aku juga dia ngerti, lebih ngerti BMW dan dia ngasih tahu. Karena aku waktu itu dari ketiga mobil itu aku tanya ke penjualnya, kamu berani nggak janjiin kalau mobil ini aman aku bawa ke Surabaya, kayak gitu. Ya terus setelah itu akhirnya orangnya bilang, oh kalau yang silver aku nggak jamin karena memang Matic-nya itu udah kena transisinya. Dan kalaupun misalnya aku harus benerin itu kayak almost 7 juta karena kalau udah Matic udah kena tuh cukup lumayan susah ya. Betul. Akhirnya ya mobil inilah yang mesinnya bener-bener bagus banget, Matic-nya bener-bener enak banget. Dan secara tampilannya juga lebih rapi sih, cukup rapi walaupun interiornya masih agak berantakan. Nah, gue pengen nanya nih, kan basically lu nggak ada ibarat kata baru lah sebagai pengguna BMW gitu kan. Kalau bisa tahu ini tolak ukur Matic ini kok nggak bagus gitu kan, ini mobil kondisinya agak kurangnya di mana itu lu dapat dari mana? Apakah dari cowok lu gitu kan? Cowok gue tuh gak ngerti apa-apa tentang mobil karena dia mainnya VW bukan BMW sih. Oh, basically passionnya di VW. Iya. Nah, aku juga emang ini baru my first car kayak sedan juga. Aku baru pertama kali punya si BMW ini. Jadi awalnya kan aku dulu pengguna mobil dan Matic. Jadi aku cukup ngerti karena dulu aku sering nongkrongnya ke bengkel kan dari dulu. Nah, pas aku coba yang silver itu, aku nyobain silver itu tuh pas di jalan agak nanjak gitu kan aku cobain Matic-nya. Ternyata dia tuh kayak hilang nyawa gitu. Harusnya kalau Matic kan halus ya perpindahan giginya. Dia tuh kayak dari gigi 2, misalnya dari gigi 3 mau mundur ke 2 tuh kayak tek hilang dulu baru gas lagi. Nah dari situ baru ketahuan oh kalau ini tuh Matic-nya bermasalah. Itu menurut sepengetahuan aku sih. Dan ternyata akhirnya penjualnya ngomong kalau emang mobil ini tuh Matic-nya emang cukup bermasalah. Tapi gokil loh, karena nggak semua cewek bisa berpikiran sama presale gitu kan. Karena nggak biasa lah cewek yang kayak begini gitu. Maksudnya ada rasa paham lah setidaknya sama otomotif gitu kan. Karena kan pada dasarnya cewek itu kan nggak mau ribet biasanya. Tapi lu sampai sedetil itu gitu kan. Tapi sayang banget di penonton ya, presale udah punya cowok. Nah, sepengalaman 3 bulan berjalan ini nih, udah benerin apa gitu?
Oke, dari waktu aku mau pergi ke Surabaya, yang pertama kali aku benerin sih ini cuman ban. Karena dari pertama aku beli ini, ban ini udah gundul banget. Jadi aku ganti depan dan aku ganti belakang. Waktu itu aku masih beli second sih, jadi kayak masih 80% lah waktu itu. Cuman ngeluarin 700.000 sama 400.000 tuh udah sepasang, udah berempat. Ban apa tuh? Ada yang depannya Bridgestone, belakangnya Archilles kalau nggak salah ya. Terus aku langsung ganti. Abis itu ke Bandung nggak ada masalah apa-apa. Terus ke Surabaya nggak ada masalah apa-apa sih. Nah pas balik dari Surabaya ini sempat ada bermasalah kayak di starter dinamonya, terus sempat nggak mau nyala. Sempat aku panggil orang untuk ngejam juga kan. Akhirnya harus diganti dan pasang relay baru. Tapi itu nggak mahal sih. Sebenarnya memang baru ngambil mobil bekas, apalagi mobil tua kayak gini ketika di tester ke perjalanan jauh ya. Terus kayak sebuah pengetesan yang bagus sih gitu kan. 2000 kilo gitu loh. Buat ngecek kondisi mobil kita itu beneran masih tangguh apa enggak gitu kan. Dan ketika lo baru beli, lo bawa ke Bandung terus Surabaya gitu kan. Dan sampai di rumah gitu dengan ya lo menikmati bawa BMW 36 itulah gitu kan. Dan gue sangat menikmati banget perjalanan ke Surabaya karena kita setiap 2 jam, 3 jam sekali berhenti karena gue tahu ini mobil udah aki-aki gitu kan, udah tua. Jadi setiap 3 jam kita berhenti untuk ngeliat apakah overheat atau enggak. Terus aku emang dikasih tips sama teman kalau olinya itu ngerembes atau setiap kita parkir ada bekas oli berarti mobil mesin lo bermasalah. Tapi mobil ini nggak bermasalah. Nggak bermasalah ya, kering-kering aja ya? Iya, kering-kering aja, aman-aman aja sih. Oke, Priscil, kemudian selain ban udah ganti apa lagi? Selain ban, aku udah nyampe ke Jakarta ya. Kemarin itu kan sempat kena relay starter, dinamo starter, sorry. Abis itu dipasang relay starter supaya nggak gampang rusak lagi. Karena memang namanya mobil tua ya, waktu itu dinamo starternya tuh udah berjamur. Jadi at least harus diperbaikin lah kayak gitu, ataupun diganti, tapi nggak mahal-mahal banget kok. Udah ban, dinamo starter, kemudian ada lagi kaki-kaki pasti sektornya juga. Jadi waktu aku pulang dari Surabaya karena aku belum cek banyak, dia tuh sempat getar ban depan. Nah pas aku cek ternyata aku harus ganti longbong terot, ya kan, lalu ball joint sama rack steer. Tapi after itu diganti aman sih. Dan itu nggak over budget, cuma 3 juta untuk beresin itu. Gila lah, ngerti lah dia. Kayak ball joint gitu kan, long terot gitu-gitu. Cewek tanya aja tuh, cewek misalkan lu kenal sama cewek di jalan, tahu long terot nggak gitu kan? Dia mikirnya wortel kali ya, carrot gitu kan. Nggak semua cewek karena unik gitu kan. Balik lagi nih, biar menambah wawasan dari laki-laki khususnya yang pengen miara E36 tapi masih takut-takut gitu kan. Ini udah Priscil aja yang cewek, santai aja gitu. Asalkan mau ngerawatnya gitu kan. Sabar sih lebih detailnya. Kayak kemarin aku ganti ban belakang aja, aku malah bawa bannya di jok belakang aja jadi kayak temen ngobrol. Lihat di spion kirain orang, ternyata ban. Ganti ban sendiri gitu kan. Ke bengkel sendiri nggak? Bengkel sendiri. Nongkrong sama punya tongkrongan juga? Anak-anak BMW komunitas atau gimana? Ada. Nah kayak gitu, banyakin pergaulan supaya apa? Nambah relasi, nambah pengetahuan juga gitu kan. Karena dulu waktu ketika gue miara mobil BMW 36 gue juga, ya ibarat kata nggak ada komunitas dulu, gue kan nggak gabung di Kaskus, nggak apa gitu. Kayaknya memang agak susah, apalagi zaman dulu bengkel itu udah agak susah gitu kan. Tapi zaman sekarang kan di Jakarta bengkel BMW mah banyak yang spesialisnya. Spare part-nya juga nggak terlalu sulit lah bisa dibilang gitu. Balik lagi masalah, nah biaya yang udah lo habisin setelah lo ngangkat mobil ini berapa kalau lo total? Total untuk benerin semua ya all in cuman habis 5 juta sih. 5 juta? Iya, sejauh ini, tapi udah banyak banget. Salah satunya kayak shield, ban, longbong terot, terus rack steer, terus starter kit, itu udah banyak banget sih yang dibenerin. 5 juta tuh itu terhitungnya udah banyak. Worth it lah, worth it. Maksudnya nggak mahal gitu. Kecuali 5 juta udah buat hanya 1 titik aja gitu. Nah itu mungkin lumayan lah gitu, sebagai mobil tua, wah lumayan mahal gitu kan. Karena aku belum pernah punya masalah di mesin sih. Di mesin ini aku akuin kenapa aku suka banget sama E36 setelah aku pakai 3 bulan, kayak aku nggak bisa move on nih dari BMW E36 karena mesinnya bandel banget. Sama sekali nggak pernah rusuh kayak rewel kayak enggak sih.
Kalau mesin malah bawaannya rusuh itu kita yang bawa ya. iya. Bawaannya mau rusuh gitu. Balap-balap di jalan tol gitu kan. Iya, jadi memang basically sih kalau menurut gua ya, kalau menurut gua pribadi, mesin BMW itu nggak gampang rusak dan nggak gampang rewel, mesin ya. Iya. Karena yang gampang rewel itu adalah sektor komponen pendukungnya gitu. Ya namanya umur gitu kan. Kayak cooling system gitu-gitu. Nah, hanya hal-hal kayak gitu aja gitu. Kalau masalah mesin, ya lihat aja deh di luar negeri lah. Ya kalau nggak di sini lah, itu dibuat dibejak-bejak sampai 180, 200 gitu kan. Itu masih enak dan nggak gampang rusak sebenarnya. Iya. Balik lagi asalkan kita rutin perawatan kayak oli segala macam juga harus diimbangin juga. Benar banget. Kayak aku sih karena aku tahu ini kendaraan udah tua. Jadi setiap mau pergi atau habis pergi itu aku cek biasanya air radiator sih. Udah sehabis mana. Karena kalau air radiator udah habis kan itu jadi overheat dan bisa meledak buat mesin juga. Yang aku tahu sih itu ya. Jadi memang harus overnya di situ, lebih manjainnya kayak gitu sih. Oke, nah gue pengen nanya nih, kesan lu menggunakan BMW E36 itu apa sih? Kesannya salah satu ya sebagai perempuan, sebagai perempuan proudly gitu bawa mobil laki maco, dan ini kayak jadi partner gue ya selama jalan kerja atau apa, kayak orang lihat gila lo keren banget sih bawa mobil ini gitu. I'm so proudly buat ini. Terus kedua BMW 36 aku ini si Boy sejauh ini sih dia nggak rewel dan dia selalu bandel. Aku ajak pulang ke Bandung, ke Bogor, kemana dia nggak pernah gimana-gimana. Namanya si Boy ya? Namanya si Boy. Jinak deh sama cewek. Iya. Sama cowok perasaan nggak gitu-gitu amat dah gitu. Nah sekarang gue pengen minta masukan dari lo nih buat teman-teman penonton yang masih ragu sampai detik ini kan, hari ini gitu kan, masih ragu buat miara BMW E36 gitu. Ibarat kata masih takut-takutan, sedangkan lu sebagai seorang wanita gitu kan, fan-fan aja gitu sebenarnya miara mobil gini gitu kan. Iya. Lo ada masukan nggak buat mereka-mereka gitu? Oke. Kalau saran buat gue, karena gue juga anak awam ya, maksudnya gue nggak ngerti juga kan apa sih BMW, gimana sih, seberapa mahal juga spare partnya. Gue lebih kepada satu, gue udah harus suka dulu sama mobilnya. First impression sih pertama. Kedua, jalanin aja juga sih, karena kita juga nggak tahu kan kedepannya kayak apa. Terus ketiga, kalau untuk budgeting gue utamain kita gabung dulu komunitas, tanya-tanya teman mungkin, atau misalnya cari di Facebook. Sekarang banyak juga kan anak-anak Instagram atau Facebook nanya. Ketiga, enjoy aja sih. Karena kalau enjoy kita nggak ngerasa rugi banget loh. Nggak ngerasa rugi sama sekali, malah sepakat gue. Fine banget. Meliharanya fine. Balik lagi karena mobil ini memang nggak mahal-mahal banget lah dibandingkan mobil-mobil baru, ya wajar mahal gitu. Tapi ini masih lebih sedikit ekonomis lah. Cuman permasalahan orang itu mau ribet apa enggak ketika mobil ini memang membutuhkan perbaikan gitu. Kadang-kadang kan orang maunya simpel-simpel aja, keluar duit tapi maunya murah gitu kan. Tapi ini udah murah tapi orang nggak mau ribet gitu kan, nyarinya di mana. Padahal mah ada kalau dia mau berelasi aja. Tapi mungkin persepsi orang ribet itu gimana ya? Karena menurut aku gak ribet. Mungkin menurut gue kayak ngurusin cooling system, kayak air radiator tuh gak ribet banget. Kita cuman ibaratnya sambil panasin mobil atau sebelum panasin kita cek doang mesinnya. Itu kan cuma butuh 5 menit lah ibaratnya, dan nggak ribet. Sisanya selagi aku pakai, aku bisa tahu suara mesinnya kayak apa. Kalau ada bermasalah beda dari yang biasa kita pakai, oh berarti mesinnya ada apa-apa. That's it sih, nggak begitu ribet. Tuh sampai sedetail itu loh. Kalau orang sudah passion, udah senang merawat mobilnya gitu kan, ketika dia melihat ada sebuah perbedaan pada mobilnya, kayak suara aneh dikit gitu kan, udah sensitif kuping tuh. Tandanya harus dibenahin gitu kan. Jangan nunda-nunda. Oke, mungkin itu aja. Oh ya, Instagram Priscilla apa? Sebutin dong, biar pada tahu. Instagramku Priscilla Cinta 00. Oke, itu ada di bawah, di follow. Jadi ini benar-benar user BMW 36 gitu kan. Kalau mau ngelihat Mbak Priscil gitu kan, nongkrong aja ke E36 Bintaro tuh biasanya. Iya, biasanya aku nongkrong di sana. Ntar kita ajakin nih ke Bimmer City. Kalau Bimmer City di Dewa Project nih markasnya gitu kan. Ya, sama gabung di Bucks juga ya? Gabung di Bucks. Oke. Nah, kalau memang lihat Priscil, main aja ke situ nongkrong, mau sharing-sharing gitu kan. Tapi udah cukup banyak juga ya cewek, mulai sekarang cewek-cewek ini sudah mulai merambah ke otomotif ya. Udah banyak gitu, udah Priscil. Nanti ke depan kalau ada lagi mungkin kita review lagi kali ya.
Oke, nanti kalau bisa juga kita kumpulin biar jadi power goal ya kali ya. Kita kumpulin Bisa, cewek-cewek user BMW gitu kan. Buat jadi ikon gitu. Oke, sebelumnya thank you banget buat Thank you Priscil banget. udah mau gue ganggu waktunya. Yo. Dan mobilnya bisa dilihat kan masih mulus banget gitu. Masih oke lah gue bilang. Oke, sekian dari gue Arif dan Priscil. see you in DWA next project.